Halo generasi muda Indonesia, pernah nggak sih kalian bertanya, masih relevan nggak Pancasila buat kita yang hidup di era digital ini? Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas tentang relevansi Pancasila bagi generasi milenial dan Gen Z, serta bagaimana kita mengimplementasikannya secara kreatif dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang bilang Pancasila itu kuno, tetapi coba kita lihat lebih dalam. Nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya universal dan timeless. Yuk kita breakdown. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di era sekarang ini bukan cuma soal agama, tapi juga soal toleransi dan kebebasan berkeyakinan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini pas banget buat kita yang concern buat human right, anti-bullying, dan mental health awareness. 3. Persatuan Indonesia. Cocok banget buat kita yang hidup di dunia multikultural ini dengan inklusivitas, kolaborasi, dan bangga jadi Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini ngajarin kita pentingnya berdiskusi sehat, demokrasi digital, dan gak asal ngejudge di sosial media. Yang kelima, yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini relevan banget buat kita yang peduli isu ketimpangan sosial, ekonomi hijau, dan kesejahteraan bersama. Nah kalau sekarang, itu kan dulu kan berarti sangat relevan untuk mempersatukan Nasakom gitu misalnya contohnya. Kalau sekarang gimana? Masih relevan kah? Ya kita masih relevan. Kita keberagaman kita masih, keberagamaan kita juga masih. Suku-suku bangsa yang dulu ada sekarang juga masih ada. Dan identitas-identitas komunal kita yang dulu ada sekarang juga ada. Jadi pada banyak bagian sebenarnya Pancasila tentu saja adalah masih relevan gitu. Cuman yaitu mengakomodasi semua kalangan bisa dipahami sebagai eklektik. So, jawabannya jelas. Ya, Pancasila masih relevan banget buat kita. Tinggal cara penyampaiannya aja yang harus lebih sesuai dengan zaman. Oke, sekarang gimana cara kita mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila? Gak harus dengan cara serius atau kaku kok. Ini contoh kreatifnya. 1. Bikin konten, toleransi dan edukasi multikultural di TikTok atau IG. Yang kedua, gerakan sustainable lifestyle. Pakai tote bag, kurangi sampah plastik. Contohnya. Lalu yang ketiga yaitu mencerminkan keadilan sosial, kepedulian pada lingkungan. Lalu selanjutnya yaitu support UMKM lokal, bentuk nyata keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Yang selanjutnya yaitu ikut komunitas, volunteering, seperti mengajak anak-anak di daerah peduli difabel atau donasi buku. Akulturasi Pancasila itu bukan cuma lewat upacara bendera, tapi juga lewat gaya hidup modern yang tetap berakor pada nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila bukan cuma ideologi, tapi juga bisa jadi landasan gerakan sosial. Banyak kok nilai-nilai dalam Pancasila yang mendorong kita untuk melawan ketidakadilan, menjaga persatuan, mendorong keterlibatan aktif anak muda dalam masyarakat. Contohnya apa aja sih? Nih beberapa bentuk nyata, aku bisa sebutin. Yang pertama, gerakan anti perundungan di sekolah atau anti bullying di sekolah dan kampus. Yang kedua, komunitas pemuda lintas agama. Yang ketiga, kampanye edukasi pemilu dan politik yang sehat. Selanjutnya yang terakhir, ekonomi kreatif berbasis komunitas. Lah, dari semua itu mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Aktivisme sekarang nggak harus selalu turun ke jalan. Banyak juga yang bergerak lewat media sosial. Contohnya seperti petisi online, kampanye tagar, live edukasi, serta podcast kebangsaan, dan juga banyak contoh lainnya. Selebgram dan influencer juga bisa jadi agen perubahan dengan menyuarakan nilai-nilai Pancasila lewat konten yang mereka buat. Media sosial sebagai alat, serta Pancasila sebagai nilai dasarnya. Mahasiswa itu sama dengan agen perubahan. Kita bisa jadi relawan KKN tematik, adakan diskusi publik, terlibat dalam forum-forum kebangsaan, serta bikin event yang inklusif dan edukatif. Mahasiswa punya model intelektual dan jaringan yang luas untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk yang aplikatif. Contoh konkretnya yaitu Indonesia tanpa diskriminasi, seperti kampanye digital yang membela kelompok marginal. Yang kedua yaitu aksi cepat tangkap mahasiswa.
yang dimana itu dilakukan waktu pandemi, bantu masyarakat secara gotong royong. Yang ketiga yaitu komunitas Sabang sampai Merauke, yang dimana itu adalah pertukaran pelajar antar daerah untuk memperkuat persatuan di bangsa Indonesia. Jadi teman-teman, Pancasila itu bukan sekedar hafalan, namun jadi pegangan hidup juga. Kita bisa menghidupkannya lewat gaya hidup, gerakan sosial, dan karya nyata. Pancasila itu bukan masa lalu, tapi masa depan kita. Yuk, jadi generasi muda yang kritis, kreatif, dan tetap berjiwa Pancasila. Apa arti Pancasila menurutmu? Terima kasih Anda masih bersama kami di Hal Indonesia. Penanaman Pancasila sudah dilakukan sejak dini, namun faktanya hasil survei beberapa lembaga seperti CSIS dan Komunitas Pancasila menunjukkan bahwa 9,5% generasi milenial memilih untuk mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain. Dan 19,5% responden menyatakan nilai Pancasila tidak lagi relevan dengan kehidupan mereka saat ini. Pancasila merupakan sebuah panduan dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat di Indonesia. Namun dengan banyaknya perkembangan teknologi dan zaman, Pancasila seolah tereliminasi dalam implementasinya. Survei Center for Strategic and International Studies atau CSIS pada 2017 menemukan bahwa 9,5% milenial setuju mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Walaupun jumlah yang setuju dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara masih besar, yakini sebesar 90,5%, tetapi fakta itu ternyata menjadi sinyal awal kian tergerusnya Pancasila. Berdasarkan survei komunitas Pancasila Muda dengan responden kaum milenial dari 34 provinsi yang dilaksanakan pada Mei 2020, terdapat 19,5% responden yang menyatakan tidak yakin dengan nilai-nilai Pancasila relevan dengan kehidupan mereka saat ini. Situasi ini sekaligus menunjukkan pergeseran pandangan dan ketidakpedulian generasi milenial terhadap Pancasila. Baik, untuk membahas lebih lanjut bagaimana relevansi ideologi Pancasila ini dengan anak-anak milenial kita akan membahasnya bersama dengan Pak Beni Susetio selaku staf khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP. Saya akan sapa. Selamat siang, Pak Beni. Selamat siang. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Hari ini Presiden Joko Widodo memimpin langsung acara upacara Hari Pancasila tahun 2023 ya. Temanya jelas dan clear sekali bahwa Presiden masih percaya kalau ideologi Pancasila ini mengantarkan kepemimpinan kita Indonesia di mata dunia melalui G20 dan ASEAN. Tapi satu sisi survei yang tadi kita sama-sama dengarkan bahwa anak muda kita bertolak belakang, Pak Beni. Nah, melihat dua fenomena ini, dua perbedaan ini menurut Pak Beni seperti apa? Ya pertama jangan salahkan generasi muda, tapi salahkan para elit politik yang ketika Undang-Undang Sivitas Pancasila itu tidak ada lagi menjadi pelajaran utama, itu kan dihapus. Sejak saat itu 25 tahun kita vakum terhadap ideologi Pancasila, sehingga anak-anak tidak pernah kenal Pancasila. Itu baru dikembalikan Pak Jokowi dengan peraturan pemerintah, revisi kurikulum Pancasila menjadi pelajaran utama. Dan itu akan dideklar nanti bulan Juli akan diajarkan. BPIP sudah menyiapkan bukunya mulai dari PAUD sampai SMA dan itu sebenarnya sudah masuk dalam referensi utama. Tapi masalah kita ini masalahnya tidak mudah koordinasi. Jadi ini tanggung jawab bersama juga Kementerian Pendidikan dan Dikti. Bagaimana mengaruskan Pancasila itu menjadi habituasi bangsa. Suatu gugus yang mempengaruhi cara berpikir bertindak benar lewat apa? Pendidikan, mulai dari PAUD sampai SMA. Maka perlu ditekankan oleh Pak Jokowi, buku itu berisi 70% praktek, 30% teori. Dan ini sudah terjadi sehingga kita menunggu bahwa Juli ini akan digunakan menjadi acuan semua guru dan murid. Yang sudah maju adalah Provinsi Jawa Tengah. Pak Ganjar dan Wali Kota
Bu Ita, Jawa Tengah sudah wajib untuk Iya. menjadikan buku BPIP menjadi acuan. Bayangin loh, 25 tahun loh, Benar. reformasi. Anak-anak yang Iya, saya katakan tidak salah anak-anak, tetapi salah kita karena ketika kita persoalan Orde Baru, yang salah rejimnya, jadi Iya, disalahkan iya. Pancasilanya. Ini Yang sa- akhirnya terhadap survei jelas. Yang Iya. kedua, ada fenomena masalah tes wawasan kebangsaan. Banyak anak-anak yang gugur karena mereka nggak memahami ideologi bangsa dan negaranya. Tapi eksistensi Pancasila itu nggak ada di ruang publik. Ya. Kalau dulu kan TV hampir setiap hari, Betul, betul. kemudian radio, media, sekarang kan absen. Iya. Yang bahayanya ideologi Pancasila itu digantikan dengan ideologi alternatif lainnya. Dan itu kuat di arus media mainstream maupun media sosial. Iya. Di TikTok dan sebagainya. Sehingga orang-orang itu nggak tahu ideologi Pancasila itu. Padahal dunia mengakuinya. Imam Padahal dunia besar mengakui. Al-Azhar itu datang ke Indonesia 3 tahun yang lalu. Ketemu di BP mengatakan, untung Indonesia punya Pancasila. Kami, Arab Spring, Ya. hanya terdiri dari 10-7 suku aja, perang nggak berkesudahan. Imam besar Damaskus yang akhirnya dia gugur karena ada bom bunuh diri di mobilnya, Mhm. dia mengatakan, kita iri dengan Indonesia karena milik Iya. Pancasila yang bisa menyatukan. Dan terbukti ideologi Pancasila menyatukan baik G20, KTT ASEAN, tapi peranan Indonesia yang disebut oleh Bung Karno, tata dunia baru, itu sangat relevan Iya. di PBB, di Badan Persikatan Bangsa-Bangsa, Oke. sekitar tahun 64-an. Bung Karno bicara tentang Pancasila. Iya. Dan Pancasila referensi, karena dalam Pancasila itu nilai humanisme dan keadilan itu menjadi sangat penting. Sehingga Indonesia itu menjadi titik temu antara negara maju, negara berkembang, dan konflik. Persoalan Ukraina dan Uni Soviet itu kan bisa diselesaikan, artinya tidak sampai perang dunia ketiga. Iya, iya. Coba kalau itu diakui loh ya, ala Perdana Menteri Jerman, Presiden Jerman. Jadi sebenarnya ideologi Pancasila itu sangat relevansi, hanya kerap kali Pancasila itu belum menjadi ideologi Ya. kerja. Oke. Ini tantangan.